desain pembelajaran yang berbicara tentang kemandirian hidup. Ini adalah sebuah desain, sebuah pembelajaran yang teman-teman harus masukkan ke semua pembelajaran. Mau itu matematika, mau itu bahasa, mau itu apapun itu. Kenapa saya taruh ini yang pertama? Karena kemandirian hidup ya. Kemandirian itu kalau anak-anak itu mandiri, mereka bisa menarik pengetahuan dengan sendiri gitu, tanpa butuh bantuan orang lain. Jadi kemandirian ini sangat penting gitu ya Kak ya. Teman-teman ya, ini bagian dari kehidupan kita setiap hari, tidak lepas dari yang namanya kemandirian hidup. Kalau di Montessori, karena di Sanchen itu kita menggunakan metode Montessori, kita bilangnya itu adalah practical life exercises. Nah, kemandirian hidup yang seperti apa? Ini saya coba gambarkan karena kita punya dua lembaga pendidikan ya. Yang satu itu adalah Sunshine Preschool. Sunshine Preschool tuh kita melayani anak-anak dari usia 1,5 sampai dengan 6 tahun. Lalu kemudian yang 12 Kids Indonesia, saat ini anak-anak 12 Kids itu udah SMP dan SMA. Tapi kita melayani anak-anak 12 Kids itu sejak mereka dari usia TK. Jadi sejak mereka usia 4-5 tahun. Nah, mereka masih bersama-sama dengan kita, ada sekitar 12 anak, dan itu mereka sudah di SMP dan SMA. Jadi saya akan coba berbagi apa yang dilakukan oleh Sunshine Preschool dan 12 Kids Indonesia. Mungkin sedikit latar belakang saja, kalau Sunshine Preschool itu adalah sekolah yang berbayar, gitu ya. Kalau 12 Kids Indonesia itu adalah sebuah lembaga untuk anak-anak yang kurang beruntung yang ada di Jakarta gitu. Jadi rata-rata orang tua yang kalau di Sunshine Preschool jelas orang tuanya adalah mereka semua bekerja di kota Jakarta. Kalau 12 Kids Indonesia mereka bekerja di Jakarta juga orang tuanya, tapi bekerjanya itu sebagai pemulung atau sebagai ojek gitu ya, sebagai jualan gerobak dorong ya gitu di Jakarta. Rata-rata pekerjaannya seperti itu, atau pembantu rumah tangga gitu. Nah, jadi ada dua kelompok anak-anak dengan latar belakang yang berbeda yang saya dan Kak Adon desain ya pembelajaran untuk mereka. Dan saat ini saya bisa bilang hasilnya sama-sama luar biasa gitu, walaupun latar belakangnya mereka berbeda jauh gitu. Jadi kita membuktikan bahwa latar belakang itu tidak berpengaruh besar ya terhadap keberhasilan seseorang gitu. Nah, desain pembelajaran kemandirian hidup. Jadi ini yang saya coba tampilkan yang pertama ini punya Sunshine Preschool ya. Nah, di slide berikutnya salah satu contoh. Nah, praktek kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Ini mengembangkan sebuah kemandirian, tanggung jawab, dan dasar kemampuan sosial dan personal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti, wow, ini anak-anak daerah ya. Kalau saya juga, 12 itu juga ada di Maluku. Ini pasti udah melekat dengan kehidupannya mereka, seperti membersihkan lantai, menuang teh, memakai baju sendiri, melipat pakaian, mengatur dan membersihkan meja, mengembalikan peralatan pada tempatnya, mengupas, memotong buah, bertutur kata sopan, dan lain-lain. Kemandirian hidup tuh luas banget ya. Tidak hanya berbicara pada kehidupan sehari-hari, praktek kehidupan sehari-hari, tetapi juga berbicara tentang perilaku etika yang sopan, yang santun dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan keluarga dan lingkungan yang lebih luas. Ini kita berbicara praktek kemandirian hidup gitu. Nah, contohnya kalau di sekolah di kota ya, kita tuh karena anak-anaknya tuh hidupnya dimanja ya, istilahnya ya, di rumah. Jadi kita harus susah payah gitu ya, ngajarin anak-anak di sekolah supaya mereka bisa mandiri. Tapi kalau kalau saya pergi ke Maluku ya gitu, tempat saya aslinya dari Maluku, dan kita membuka satu poin ya 12 Kids Indonesia di sana gitu. Saya melihat anak-anak di sana itu berbeda sekali ya dengan anak-anak kita yang di Sunshine Preschool gitu. Buat saya jauh lebih mudah gitu ya untuk mengajarkan praktek kemandirian hidup, dan bahkan mereka jauh lebih jagoan lah, lebih bisa survive lah dalam hidup yang terbatas dibandingkan dengan saya, gurunya sendiri gitu. Saya merasa saya yang amazed, saya yang kagum gitu sama mereka, dan saya yang harus belajar banyak dari mereka, dan saya yang mendapatkan banyak ide dari mereka untuk saya bawa ke kota gitu. Nah, contohnya
mungkin kalau di Sunshine Preschool, Kak, boleh di slide berikutnya. Ini contohnya ini, ya. Ini anak di sekolah kita yang kita ajarin melipat. Kita kalau setiap kali belajar itu ada yang namanya table mat atau alas kerja ya, alas kerja dari kain. Nah, anak-anak itu harus melipat sendiri, kemudian mengembalikan pada tempatnya. Kalau di rumah itu bisa melipat kaos kaki ya, ini ya praktek di rumahnya ya, melipat baju gitu. Yang mau ditunjukin di video nomor 1 ini adalah bagaimana seorang anak melakukan satu siklus secara lengkap. Dia itu sebenarnya sedang belajar tentang hewan-hewanan sebenarnya. Tapi ada hal-hal lain di luar pembelajaran tentang hewan yang utama itu, yang dia lakukan, yang itu merupakan praktek kemandirian hidup. Dan itu menurut saya jauh lebih luar biasa daripada dia bisa menyebutkan nama hewan-hewan yang ada dalam satu box itu. Semoga bisa di play ya. Ini usianya 3 tahun anak ini. Ya, oke Kak. Thank you Kak Grace. Saya udah cukup selesai sampai di sini. Nah, jadi yang kita bisa lihat ya dari video ini bahwa anak ini itu bukan cuma dia ya, tapi semua anak-anak di sekolah. Mungkin kita bisa Kak Grace bisa tampilkan lagi slide-nya. Itu melakukan satu siklus pembelajaran yang lengkap, yang didesain, yang didesain secara lengkap, yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam satu siklus yang lengkap. Satu siklus yang lengkap itu anak ini belajar tentang hewan, ya. Tapi ada poin-poin lainnya, pembelajaran lainnya yang bukan cuma hewan itu, tetapi gini, mulai dari pertama pembukaan, dia mengambil dulu hewannya dari rak, terus kemudian dia siapin di atas mejanya. Itu semua dilakukan oleh anaknya sendiri. Kita gurunya tidak melakukan apa-apa sejujurnya ya. Kita tidak mengambil box buat dia, tidak membuka itu floor mat, table mat buat dia, alas kerja buat dia, enggak. Tidak ada yang dilakukan oleh gurunya. Itu semua dilakukan oleh anaknya. Kemudian anaknya mulai belajar, ya setelah dia selesai, dia harus kembalikan lagi sebelum dia mengambil peralatan yang berikutnya. Itu udah sebuah rutinitas peraturan yang ditaruh di kelas Montessori yang tidak bisa dilanggar. Kalau dilanggar, gurunya akan menghampiri dan kemudian minta anaknya untuk mengembalikan dulu. Jadi anaknya nggak bisa ngambil dua peralatan sekaligus gitu. Kecuali mereka lagi bekerja secara tim ya, itu berbeda. Tapi kalau mereka lagi bekerja sendiri-sendiri, mereka akan diminta untuk mengambil satu-satu. Kalau mereka mengambil 2, kita akan bertanya, oh buat apa kamu ngambil 2? Kalau kita lihat itu adalah sebuah kreativitas, misalnya, oh dia mau menggabungkan antara permainan ini dengan permainan yang lainnya menjadi satu permainan yang luar biasa, itu it's okay, itu nggak apa-apa. Nah, setelah anaknya bermain, dia harus yang tadi kakak-kakak lihat ya, mengembalikan, merapikan, bukan cuma bukan cuma alas kerjanya, tapi juga kursinya dikembalikan, bahkan kursi di sebelahnya yang sebenarnya mungkin bukan dia gitu, bukan dia yang duduk di situ. Nah, itu semua dirapikan sampai dikembalikan pada tempatnya. Ini adalah satu siklus lengkap yang dilakukan anak secara mandiri. Gunanya buat apa sih, Kak Joyce? Wow, ini gunanya secara global citizen ya. Itu nanti saya jelasin ya di belakang gitu. Oke, lanjut berikutnya, Kak. Di slide yang berikutnya. Oke, saya langsung masuk ke desain pembelajaran yang berikutnya, yaitu sensorial. Sebenarnya kemandirian hidup itu luas banyak banget, waktunya nggak akan cukup ya 1 jam. Untuk belajar kemandirian hidup aja kita butuh beberapa bulan gitu. Nanti semoga ada sesi training berikutnya ya yang bisa kita sama-sama belajar. Nah, saya masuk ke desain pembelajaran sensorial. Yang penting kedua itu sebenarnya sensorial.
Pertama, kemandirian hidup. Itu adalah yang tadi saya bilang ya, kenapa penting, karena itu menyangkut melekat ke semua pembelajaran. Nah, yang kedua itu sensorial. Kenapa sensorial itu penting? Karena itu mengasah kemampuan otak yang dipicu oleh kemampuan sensori, kelima indera kita, kelima panca indera kita. Nah, kita harus tes tuh anak-anak kita. Nah, pertanyaan pertama, oke, ini games lagi ya. Ini games yang kedua. Jadi Kak Adon tadi pemenang yang pertama udah ada ya. Oke. Nah, ini sekarang yang kedua. Aduh, nanti dikirim hadiahnya dari Sunshine Preschool ya, bukan dari saya. Nanti saya minta dari Sunshine Preschool. Kakak coba pasti sudah pernah mengajarkan warna. Ini kita ngomong soal warna ya sekarang ya. Warna itu dari indera penglihatan. Saya mau tanya, ini terbuka untuk semua ya kakak-kakak ya, baik yang ngajar di PAUD maupun mengajar yang di SD. Warna itu kan ada banyak diciptakan oleh Tuhan. Yang saya ingin tanyakan adalah, sebaiknya warna apa yang diberikan pertama kali untuk anak-anak? Kan warna itu ada banyak ya. Ada orange, ada hijau, ada kuning, ada coklat, ada hitam, ada putih gitu. Sebutkan warna, tiga warna yang sebaiknya diberikan pertama kali untuk anak-anak. 3 warna. Ya. Kak Adon, langsung aja Kak Adon, yang cepat. Jawabannya adalah merah, putih, hitam, merah, kuning, biru. Nih saya seneng banget ya teman-teman, sangat-sangat interaktif di chat. Nah, jawabannya itu adalah yang sebaiknya diberikan kepada anak-anak itu adalah primary color, warna utama atau warna primer. Ada yang tahu warna primer itu apa? Ada 3 warna. Secara internasional saya kasih jawabannya ya. Nanti Kak Adon akan lihat siapa yang pertama kali menjawab. Secara internasional, warna primer itu disingkat RYB. RYB. Red, yellow, blue. Red, yellow, blue. Nah, itu adalah warna yang sebaiknya diberikan pertama kali, diperkenalkan pertama kali, karena itu adalah warna primer. Banyak sekali warna sekunder yang dicampur dengan 3 warna utama ini, warna primer ini. Oke, Kak, boleh selanjutnya Kak, ini slide berikutnya. Ya, ini ya 3 warna primer. Kalau di Montessori itu kita ada material namanya color box 1. Color box 1 itu berisi red, yellow, blue, RYB. Itu teman-teman bisa Google secara internationally, itu disingkat RYB. Ini pengetahuan yang harus diketahui oleh guru-guru juga ya, supaya nanti pada saat kita memberikan sebuah desain pembelajaran itu bukan desain yang pembelajaran ininya kita aja gitu ya, kayak aduh gue mau kasih warna pink misalnya, atau gue mau kasih warna hijau deh soalnya Kak Joy suka banget sama hijau gitu ya, atau warna kesenangannya kita. Enggak, kita berikan sesuatu yang memang secara global, secara dunia, itu adalah sebuah pengetahuan yang wajib diketahui gitu, ya. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa RYB ini saya amazed banget ya sama Tuhan ya, personally ya sama Tuhan Yesus gitu. Saya kemarin itu kena hit di mata, jadi mata kanan saya itu kena sarafnya tuh, sel sarafnya tuh kena gitu. Nah, dokter itu bilang bahwa mata kita itu ya, kita bisa melihat karena ada 3 unsur utama ini, red, yellow, blue gitu. Nah, saya tuh merasa pada saat saya kena mata saya, itu warna rednya itu nggak dominan, nggak terlalu kelihatan, sehingga saya melihat Kak Adon yang kulitnya gelap menjadi agak sedikit putih gitu dari aslinya. Jadi kalau saya bandingin antara mata kiri dan mata kanan saya, mata kiri saya tuh melihat Kak Adon kulitnya gelap, tapi mata kanan saya melihat Kak Adon tuh, nih saya sekarang lagi ngeliat dia ya, kulitnya agak sedikit terang gitu, karena warna merahnya itu belum sempurna gitu. Nah, ternyata di dalam tubuh kita aja itu mengandung unsur-unsur warna yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Mata kita itu bisa memvisualisasi, bisa menangkap begitu macam warna, karena kita punya 3 unsur ini di dalam. Saya susah ya untuk mendeskripsikan ya, karena saya bukan dokter mata gitu, tapi dokter mata ngomong sendiri gitu sama saya gitu, dan dokter saraf gitu. Jadi saya amazed banget gitu ya dengan ciptaan Tuhan yang memang ada di kita, dan ini ya warna 3 warna utama ini yang teman-teman harus berikan ya pertama kali untuk anak-anak, supaya mereka tahu, oh RYB
red, yellow, blue. Oh, nanti pada saat, walaupun TK ya, mereka belum tahu apa itu warna primer. Belum, anak TK pasti belum tahu. Tapi mereka tahu RYB, red, yellow, blue. Nanti pada saat mereka udah besar, mereka baru memahami, oh ternyata waktu dulu masih kecil gue diajarin RYB, itu karena itu adalah warna primer. Akan lebih mudah mereka untuk menghafalkan itu di SD. Karena waktu di TK, mereka udah belajar diperkenalkan 3 dulu. Nah, berikutnya, setelah red, yellow, blue, ini saya yang diperkenalkan untuk anak-anak itu adalah warna turunannya dari red, yellow, blue. Cepet nih kakak-kakak, ini nggak berhadiah ya, nanti hadiahnya habis. Red dicampur yellow, jadinya warna apa kak? Red campur yellow. Terus kemudian orange, yes kan ya? Yes betul, orange. Red dicampur blue, jadinya apa kak? Red campur blue, ungu. Yes. Yellow dicampur red. Tadi udah ya, red, yellow, blue dicampur apa tadi? Red, yellow, blue. Ya pokoknya gitulah. Nah, turunannya akhirnya akan menjadi warna apa kak? Orange, green, sama ungu. Orange, hijau, sama ungu. Itu adalah warna kedua atau warna sekunder gitu ya. Nah, ini kalau kakak-kakak tahu ya, kakak-kakak tuh bisa memberikan kepada anak-anak pertama gini, kegiatannya ya. Kita bisa tes ya, anak-anak tuh secara visually, secara mata apakah mereka ada yang colorblind atau ada yang partial colorblind, jadi buta warna sebagian, atau ada yang buta warna spesifik, mereka nggak bisa membedakan. Karena di sekolah saya ada gitu yang tidak bisa membedakan sulit membedakan antara coklat sama hitam misalnya gitu. Nah itu kakak-kakak bisa minta mereka untuk memasangkan, karena di dunia ini penuh ya, di alam ini penuh dengan warna gitu. Jadi cari daun, bunga, buah yang berwarna red, berwarna kuning, berwarna hijau gitu. Nah terus kemudian sama turunannya warna-warna sekunder. Lalu berikutnya kak, slide berikutnya kita bisa minta anak untuk mencampurkan warna-warna itu. Itu kakak udah masuk ke sains itu. Selain belajar tentang warna juga belajar tentang sains. Ini saya skip aja kak, sorry video ini. Nanti kalau ada waktu kita bisa lanjut berikutnya di slide yang berikutnya. Nah ini ya, ini untuk anak TKB ini sudah bisa kak. Ya sudah bisa menggabungkan, TKA juga sebenarnya udah bisa menggabungkan warna-warna, karena ini kan nggak perlu membaca, tidak perlu berhitung ya gitu. Mereka perlu kemampuan memegang kuas saja gitu. Kalau di sini kita pakai suntikan ya, pakai syringe suntikan plastik, tapi pakai kuas juga bisa gitu. Jadi ini anak-anak menggabungkan, membuat sebuah kayak pola gitu ya. Kalau red dicampur yellow jadinya apa, red campur blue jadinya apa gitu. Nah ini udah pelajaran sederhana tentang sains gitu. Nah, berikutnya setelah sensorial. Jadi sensorial ini ada indera penglihatan, ada indera peraba. Ada indera peraba juga ya, Kak, gitu. Indera peraba itu contohnya bagaimana mereka membedakan tekstur. Itu sebuah kecerdasan ya, Kakak ya. Maksudnya kita pelajaran itu bukan cuma pelajaran membaca, berhitung gitu. Enggak gitu. Di dunia ini tuh penuh banget dengan pengetahuan, penuh dengan ciptaan Tuhan yang berbagai macam, yang kita tuh benar-benar harus mengajarkan anak-anak ya untuk menghargai ya ciptaan Tuhan gitu. Kakak-kakak kalau memperhatikan, kalau di pedalaman ya terutama ya gitu, mereka sangat-sangat lekat dengan alam gitu. Daun-daun itu penuh dengan tekstur yang bermacam-macam, penuh dengan bentuk yang bermacam-macam. Manusia menciptakan bentuk ya, atau menciptakan ilmu tentang bentuk, tentang apapun itu ya, tentang warna, pasti awalnya dari ciptaan Tuhan, dari apa yang ada di alam ini gitu. Nah, kalau kakak bisa memanfaatkan ya apa yang ada di alam untuk melatih sensorinya anak-anak, itu sangat baik sekali gitu. Oke, lanjut berikutnya, di slide berikutnya, desain pembelajaran geografi. Nah, geografi ya, TK belajar geografi ya, banget, mereka senang banget ya. Jadi pembelajaran tentang geografi itu udah bisa dimulai dari TK gitu. Sekali lagi, pembelajaran geografi itu tidak terlalu butuh kemampuan untuk membaca untuk saat ini ya, yang saya akan tampilkan. Karena ini cukup untuk kemampuan mendengarkan lagu aja.
apalagi Indonesia Timur ya gitu, pasti sangat cepat ya menangkap sebuah lagu dan mereka bisa menyanyikannya dengan bagus ya, suaranya bagus-bagus kalau Indonesia Timur gitu. Nah, satu pembelajaran desain pembelajaran geografi yang saya berikan ya untuk Sunshine Preschool, di slide berikutnya ini kelihatan ada anak yang belajar tentang peta dunia, jadi benua di dunia itu yang ada 7 benua yang tadi saya tanyakan. Nah, jawaban yang benar itu adalah ini adalah 7 benua, dan Kak Grace mungkin bisa tolong saya untuk play video nomor 3. Jadi anak ini akan memberitahu kepada kakak jawaban yang benar ya. Dan anak ini, semua anak-anak ya, anak-anak yang ada di sekolah itu dengan mudahnya menghafalkan benua di dunia ini, 7 benua di dunia ini, dan berdasarkan urutan dari yang paling besar ke yang paling kecil melalui lagu ya. Kita ngasih tahu anak melalui lisan aja tuh nggak cukup gitu. Tapi kalau melalui lagu itu anak-anak sangat cepat gitu ya mereka menangkapnya. Di sini anaknya menghafalkan, mengucapkan dengan menyanyikan lagu yang sudah dia tahu gitu. Lagunya itu udah diulang berulang kali selama 1 bulan, karena temanya itu biasanya tema tuh selama 1 bulan, berganti bulan berikutnya berganti tema yang lain. Jadi lagu itu setiap bulan itu diputar gitu. Jadi kita berikan ke anaknya tuh satu map peta dunia ya, peta dunia. Lalu kemudian anaknya menyebutkan sendiri ada benua apa saja. Ini anak usia TKB ya, kakak ya gitu. Tapi kebetulan ini yang video yang saya tampilkan adalah usia TKB. Namun dari usia yang 3 tahun itu sudah bisa di sekolah kita gitu. Jadi saya sangat mendorong sebenarnya dari usia dini banyak sekali ya pengetahuan yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Kalau misalnya kita berikannya dengan menarik ya gitu dan efektif gitu, sehingga anak-anak bisa menyerap dengan cepat. Karena memang usianya mereka itu menyerap dengan cepat ya, usia 0 sampai 6 tahun gitu. Amerika, South America, Antartika, berarti ini Australia. Nah gitu ya kakak ya, dengar nggak ya dia nyanyi ya? Asia, Africa, North and South America. Asia, Afrika, North America, South America, Antartika, berarti ini Australia. Ya. Nah, kalau kakak punya internet akses ya gitu yang bisa dimanfaatkan gitu untuk mengajar anak-anak, itu sangat baik sekali jika kita bisa memberikan desain pembelajaran yang didukung dengan lagu, karena lagu itu benar-benar mempercepat pengetahuan tuh masuk gitu ke kita. Dulu saya ingat menghafalkan 12 murid Yesus itu lewat lagu gitu. 12 murid Yesus, atau bahkan kitab-kitab ya di Injil Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama tuh, kalau saya nggak salah ingat tuh dulu di sekolah minggu diajarkan melalui lagu juga. Jadi kita hafalnya tuh lewat lagu gitu, bukan disebutin satu-satu lalu kita hafalin, itu susah gitu. Kita masuk ke desain pembelajaran karakter peduli lingkungan ya, bahasa matematika itu nanti deh belakangan ya gitu. Saya mau bicara dulu tentang karakter peduli lingkungan. Pada saat kita bicara peduli lingkungan, kira-kira apa yang kakak-kakak lakukan untuk mengajarkan anak-anak ya peduli lingkungan? Rata-rata semuanya pasti mengajarkan membuang sampah pada tempatnya, ya enggak gitu ya, pasti membuang sampah pada tempatnya. Nah, tapi menjadi global citizen, membuang sampah pada tempatnya itu nggak cukup ternyata gitu. Jadi sekarang itu dicanangkan ya, membuang sampah itu pada tempatnya tapi sesuai dengan kategorinya. Nih, Kak Grace sudah tunjukin ya gitu. Di sekolah saya itu kita bikin dari karton, kita cat gitu ya, terus kita taruh plastik, terus kita minta anak-anak untuk membedakan mana sampah kertas, mana sampah kaleng, cans, mana sampah plastik, mana sampah beling atau glass ya gitu. Jangan tulis pakai bahasa Indonesia, sekalian tulis pakai bahasa Inggris gitu, supaya anak-anak juga belajar pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bolehlah gitu ya. Paper, sampah kertas, cans, sampah kaleng, plastik, sampah plastik, glass itu sampah beling. Lalu taruh kardus
ya, lalu kemudian taruh sampah di dalamnya yang udah kering dan ya cukup bersih lah ya, karena sampah ini ditaruh di dalam kelas selama 1 bulan. Lalu anak-anak itu akan belajar sortir sendiri-sendiri kapanpun mereka mau gitu. Itu taruh aja di pojok kelas gitu. Lalu mereka sortir sendiri. Kadang-kadang kakak kalau mau ganti isi boxnya ya, terus ganti bosen kalengnya ganti deh. Yang tadinya kaleng misalnya kaleng kue diganti menjadi kaleng coklat misalnya gitu. Terserah, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting taruh itu selama 1 bulan. Lalu mungkin di kelas ada 20 anak mungkin, biar mereka gantian gitu ya untuk latihan gitu. Nah setelah mereka latihan untuk membuang sampah, mereka harus balikin lagi ke kardusnya. Kenapa? Supaya orang lain yang akan nyoba, anak berikutnya yang akan nyoba udah dalam posisi rapi. Jadi mereka pada saat pakai dan pada saat mereka tinggalkan itu harus rapi. Itu kemandirian. Jadi mereka bukan cuma yang tadi saya bilang ya, di setiap pembelajaran harus ada unsur kemandirian, praktek kemandirian hidup. Jadi praktek kemandirian itu adalah mereka harus peduli dengan kerapihannya. Pada saat mereka mensortirnya dalam kondisi rapi, mereka harus mengembalikannya juga dalam kondisi rapi, supaya anak berikutnya bisa mencobanya. Nah, ini kenyataannya ya Kak, jujur ya Kak, saya mengajarkan ini, kenyataannya pada saat saya pergi, kebetulan puji Tuhan ya, saya dapat kesempatan untuk kemuliaan Tuhan, kesempatan untuk pergi ke negara lain gitu ya. Saya pergi ke satu negara bersama anak kami gitu ya, anak saya dan Kak Adon yang saat ini bersekolah di Belanda. Kita pergi sama-sama bertiga ke Taiwan, Taipei. Yang saya tidak sangka, Taipei itu sangat-sangat ketat terhadap pembagian sampah. Kita tinggal di satu apartemen, dan pada saat kita membuang sampah, kita nggak boleh sembarangan. Kita harus pergi ke basement, lalu kemudian di basement itu gede sekali basementnya. Lalu ada pintu-pintu besi, dan ada keranjang-keranjang yang begitu besar. Dan kita harus mensortir, memasukkan sendiri. Nggak ada tukang sampah. Kita yang harus melakukannya sendiri. Kalau kita tidak lakukan, kita akan ditegur, lalu kita akan ditangkap. Karena di situ ada banyak CCTV gitu. Nah, saya berpikir anak saya yang sekolah di Belanda cukup tahu gitu ya bagaimana memilah-milah sampah. Saya udah bilang sama anak saya, Noel, udah kamu aja yang milah sampah, mama ini aja gitu, nggak usah ikutan. Saya percayakan pada dia, tapi ternyata seorang anak yang belajar di Belanda saja itu tidak mengkategorikan dengan tepat. Sehingga pada saat kita keluar dari apartemen, kita dikejar oleh kayak ketua RT-nya lah gitu ya di situ, atau ketua RW-nya. Kita dikejar oleh seseorang, terus kemudian dia berusaha berbicara dalam bahasa Inggris. Dia bilang ke kita, hey, kamu tuh apakah kalian benar-benar tahu bagaimana mensortir sampah? Dia tanya pertanyaan itu ke kita bertiga, dan kita bertiga tuh benar-benar yang kayak terlihat seperti orang bodoh, terus terang aja ya gitu. Kita bertiga udah gede nih, anak saya udah kuliah saat ini gitu. Dan kita ditegur oleh seorang warga negara Taipei ya gitu. Dan kita merasa malu di situ. Merasa malu, dan kita langsung kita udah di luar, udah mau pergi, udah mau naik bus, akhirnya kita harus kembali lagi ke apartemen itu, lalu kita harus membereskan kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan sebelumnya karena kurangnya pengetahuan kita. Nah, ini yang saya maksud, salah satunya mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi seorang global citizen, seorang yang bertanggung jawab. Mungkin kakak-kakak akan tanya, Kak Joyce, di sini sampah nggak ada yang dikategorin kayak gitu. Oh iya, betul. Di sini mungkin kita nggak peduli. Tapi kakak-kakak pernah lihat nggak pemulung? Saya jujur ya, saya berubah ya waktu di Indonesia ini, karena pada saat saya punya anak 12 kids yang orang tuanya itu bekerja sebagai pemulung. Saya tuh nggak sampai hati melihat dia merogoh-rogoh tutup sampah gitu ya, dengan menggunakan tangan tanpa pakai sarung tangan. Lalu mengambil sampah plastik yang berada, yang dicampur dengan sampah makanan yang baunya tuh udah bau busuk gitu. Saya tuh dari situ tuh saya bertobat. Saya berusaha untuk memisahkan yang mana yang plastik, mana yang bersih, mana yang sampah makanan, supaya yang makanan dalam satu aja, supaya yang bau itu orang tukang sampah tuh nggak bersusah payah ya, setidaknya dari sampah saya dia nggak bersusah payah untuk memilah-milah karena sudah saya pilah sendiri. Itu sebagai satu bentuk peduli lingkungan, itu sebagai suatu bentuk juga kita peduli terhadap orang lain, mengasihi orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Walaupun orang lain itu punya pekerjaan yang mungkin kita lihat tidak penting gitu. Tapi Tuhan melihat dia juga, Tuhan menciptakan dia gitu. Jadi wow, jika kakak-kakak mengajarkan ini kepada anak-anak, ini pelajaran yang sederhana mungkin kakak-kakak bilang ya. Jangan cuma buang sampah pada tempatnya, tapi kategorikan sesuai dengan fungsinya. Jadi buatlah itu lebih challenging.
Kalau buang sampah pada tempatnya mungkin mudah, tapi kalau dikategorikan itu membuatnya menjadi lebih kreatif dan lebih efektif. Itu ya Kak. Karena apa? Kenapa saya bilang efektif? Itu ngajarin anak-anak mengelompokkan loh, mengkategorikan loh. Mengelompokkan itu adalah sebuah skill ya, sebuah kemampuan kognitif yang berbeda. Dia harus mengidentifikasi ini kaleng atau kertas ya, ini kaleng atau plastik ya. Itu adalah sebuah kemampuan kognitif yang berbeda. Kalau buang sampah sembarangan, itu cuma ngajarin mereka, oh buang sampah pada tempatnya. Kita nggak ngajarin yang lain. Tapi kalau kita minta anak-anak untuk mengkategorikan, itu ada kemampuan lain yang dikembangkan oleh anak-anak kita, yaitu kemampuan mengkategorikan, memilah, mengorganisasikan, merapihkan. Itu yang maksud saya efektif, satu pembelajaran, tapi bisa mengembangkan skill-skill yang berbagai, yang beragam gitu di anak. Bukan cuma satu skill doang, tapi juga beberapa skill gitu. Bahasa. Nah, bahasa ini yang saya masukkan di sini kebetulan bahasa Inggris. Saya tahu kakak-kakak pasti mengajarkan bahasa itu kepada anak-anak tuh mengajar membaca ya, membaca yang penting anak-anak tuh bisa membaca dulu gitu. Nah, kemudian setelah mereka bisa membaca, masukkan pelajaran-pelajaran kosakata bahasa Inggris yang mudah gitu dan ditambahkan dengan objek-objek gitu. Misalnya kayak stone, jadi ada batu gitu ya, terus ada kata-kata yang namanya stone gitu. Atau ada contohnya di sini magnet atau bucket atau button itu kancing gitu. Jadi bikin satu kata lalu kemudian ada objek-objeknya lalu taruh dalam satu box, lalu minta anak untuk mematching-matchingkan objek ini yang mana ya bahasa Inggrisnya gitu. Kalau dibuat seperti ini, seperti kayak permainan, anak-anak tuh akan lebih menarik gitu ya, akan lebih cepat. Saya udah melihat itu di 12 Kids Indonesia. Karena 12 Kids itu tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris ya, seperti Sunshine Preschool. Kalau Sunshine Preschool dapat bahasa Inggris dari TK. Tapi kalau 12 Kids Indonesia itu mereka nggak dapat gitu pelajaran bahasa Inggris. Tapi setelah saya coba dengan cara ini, anak-anak lebih cepat gitu menangkapnya. Karena mereka merasanya itu seperti bermain gitu. Dan ada objek yang mereka bisa pegang. Jadi bukan cuma tulisan terus gitu ya. Tapi ada objek, bukan cuma gambar terus, tapi ada objek yang mereka bisa pegang. Objeknya yang sederhana aja, yang bisa ditemukan di alam aja. Jadi kakak-kakak masukkan kosakata bahasa Inggris, tapi gabung dengan objek. Taruh dalam satu box, minta anak untuk matching-matchingin. Setiap bulan ganti objeknya, ganti katanya gitu. Itu sebuah pembelajaran bahasa Inggris yang menarik gitu ya menurut saya. Nah terus berikutnya bahasa nih saya nggak akan terlalu banyak ya kakak-kakak. Nah ini saya mau share yang terakhir ini adalah sesi-sesi di 12 Kids Indonesia. Nah 12 Kids Indonesia ini saat ini anaknya udah besar ya, yang tadi saya bilang udah SMP SMA. Mana yang lebih penting? Ini saya mau tanya ya. A, fasilitas, B, pendidik. Mungkin kakak-kakak bisa jawab. Menurut kakak-kakak, selama kakak-kakak mengajar, manakah yang lebih penting? Fasilitas atau pendidik? Pendidik. 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 Semua menjawabnya pendidik ya. Pendidik. Ada yang jawab fasilitas? Pendidik. Ya. Berikutnya, kalau diperbesar ya, kakak-kakak lihat deh. Itu ada buku tentang polar bear. Bukunya tuh bagus banget tentang polar bear. Ini anak ini membaca dengan sukacita, dengan ketawa-ketawa. Saya nggak ngerti nih ya. Ini ketawanya nih karena dia seneng lihat polar bear, atau dia bercanda sama temennya, atau dia nggak ngerti gitu. Pokoknya dia memegang buku tentang polar bear. Ya. Foto lainnya foto berikutnya Kak, itu terlihat ada 3 anak yang lagi duduk membaca. Ya, kalau kakak lihat yang sebelah kanan itu sampai matanya tuh ngenyet gitu. Kayak serius banget gitu ya bacanya gitu. Terus bukunya juga lihat deh, judul bukunya tuh Why. Ya, jadi saya pikir apa ini anak ini ngerti ya baca buku ini, atau dia lagi tertarik, atau dia nggak tahu lah kita ya gitu. Tapi yang penting hari pertama, hari kedua, hari ketiga anak-anak sibuk sendiri gitu. Nah, lalu yang tadi saya tanyakan kepada kakak-kakak, betul, yang paling penting itu adalah pendidik. Karena fasilitas itu tidak bisa berdiri sendiri. Fasilitasnya ada, tapi pendidik yang nggak ada, percuma. Fasilitasnya ada, tapi pendidiknya nggak tahu
pendidiknya ada nih ya, tapi pendidiknya nggak tahu mau diapain dengan fasilitas itu, percuma juga gitu. Nah, jadi artinya pendidik itu memegang peranan penting. Nah, di sini yang saya ingin share itu adalah pada saat kita minta anak-anak itu membaca, kadang-kadang kita berpikir bahwa anak ini ngerti nggak ya, karena bukan cuma sekedar kemampuan membaca sebenarnya ya, kakak-kakak ya, tapi yang perlu dipertahankan, diajarkan kepada anak-anak in order dalam tujuan menjadi global citizen itu adalah kemampuan memahami isi yang dia bacakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemampuan untuk membicarakan kembali atau presentasi. Hey, ini saya baca buku tentang ini loh gitu. Pertama dia memahami untuk dirinya sendiri kalau memahami itu ya kakak-kakak. Tapi kemudian yang kedua, dia membicarakannya kepada teman-temannya, dia melakukan sebuah presentasi. Itu udah 2 kemampuan yang berbeda. Berarti ada 3 kemampuan di sini. 1 kemampuan membaca, kedua kemampuan memahami apa yang dia baca, ketiga kemampuan mempresentasikan apa yang dia baca. Itu udah masuk ke communication skill secara lisan. Kalau membaca skill secara tertulis saja dan untuk dirinya sendiri. Untuk mengambil yang kemampuan kedua, memahami, itu skill membaca juga untuk dirinya sendiri. Tapi udah masuk ke kognitif, oh saya mengerti gitu. Tapi yang ketiga, mempresentasikan kembali, itu udah masuk ke skill communication, skill secara komunikasi, dan masuk langsung menyentuh ke karakter kepercayaan diri gitu. Nah, ini adalah Handy. Jadi waktu itu anak-anak itu kita punya banyak buku ya, karena 12 Kids itu lumayan banyak disumbang ya, didonasikan ya gitu oleh teman-teman buku-buku. Tapi saya perhatikan anak-anak itu membaca, ya betul mereka membaca, tapi ada perasaan sebagai seorang pendidik yang baik ya, kita semua ya. Anak-anak ini ngerti nggak ya apa yang dia baca? Akhirnya saya minta mereka untuk membuat 1 buku cerita mini. Jadi apapun mereka boleh baca, bebas. Tapi mereka membuat, setelah mereka baca, mereka harus menuliskan apa yang mereka baca dan mereka rangkum dalam 4 lembar. Jadi itu ada 1 kertas dibagi 4. Jadi cerita yang 1, kedua, ketiga, keempat. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 gitu. Video yang kelima, kalau saya tidak salah, ini Handy usianya masih SD. Dia SD sudah bisa baca. Dia SD kelas 2 ya kalau saya tidak salah. Kelas 2 apa kelas 1 gitu. Nah, saya sudah mulai mengajarkan ke anak-anak untuk setelah mereka bisa membaca ya, tentunya ya, untuk mulai memahami isi bacaan dan kemudian menuliskan kembali, merangkum. Itu udah skill yang lain ya, merangkum dan menuliskan ke dalam kertas gitu. Yang mereka harus rangkum, lalu kemudian mereka boleh gambar. Jadi itu skill lain lagi gitu. Jadi di kertas itu karena saya minta mereka untuk bikin buku cerita mini, jadi mereka menulis dan mereka menggambarkan, mereka warnain juga gitu ya, terserah mau digambarin mau. Ada seekor siput sedang berjalan sendirian. Ia ingin mencari teman untuk diajak bermain. Kemudian siput bertemu semut dan mengajak semut untuk bermain, tapi semut menolak karena langit sudah mendung dan akan turun hujan. Semut tapi siput tidak mau. Ya, jadi Handy dari usia dari kelas 2 SD ya, kemampuan membacanya udah ya, cuma kadang titik komanya masih dibablas terus sama dia gitu, nggak apa-apa. Nah itu dia udah mulai kita latih untuk berbicara di depan teman-temannya gitu. Sampai dengan dia udah kelas besar. Sekarang ini dia udah mau sebentar lagi ya, tahun depan dia udah mau masuk SMA. Jadi sekarang dia kelas 3 SMP. Itu kita latih terus. Dan terlihat sekali progresnya beda banget gitu ya. Handy itu dan anak-anak lainnya ya di 12 Kids Indonesia, mereka confidence-nya mereka itu kalau ketemu dengan anak-anak kita suka bawa ya ke mall kemana, itu confidence-nya levelnya mereka kelihatan berbeda gitu. Mereka anak-anak yang percaya diri ya. Ini Handy sudah yang sebelah kiri yang masih kecil, yang sebelah kanan itu dia kelas 2 SMP. Sebelum pandemik ya, berarti kelas 1 SMP. Nah itu
mereka membuka buku tentang ilmu pengetahuan yang ada di 12 Kids, lalu saya minta mereka untuk mempresentasikan. Dan pada saat ini sebenarnya yang saya lakukan tuh hanya foto-foto loh Kak, serius. Saya hanya men-setting mereka supaya ini sebuah desain pembelajaran yang efektif ya, menurut saya, yang kreatif dan efektif. Saya minta anak-anak yang lain itu harus memperhatikan. Karena kalau mereka memperhatikan, mereka mendapatkan ilmu dari orang yang sedang presentasi. Lalu si orang yang presentasi itu harus bertanya balik ke anak-anak. Nah ini anak-anak sedang tunjuk tangan ya. Kalau mereka tahu jawabannya, mereka akan tunjuk tangan gitu. Jadi ini ada pembelajarannya tuh, yang belajar tuh bukan hanya anak yang presentasi, tapi anak yang sedang mendengarkan jangan dianggurin gitu. Mereka juga harus belajar, mereka juga harus berperan aktif. Caranya gimana? Kita yang settingannya gimana? Caranya salah satunya gitu. Kita minta mereka untuk memperhatikan, lalu si pembicaranya harus bertanya dan mereka harus menjawab. Si pembicaranya menunjuk sendiri, terserah dia mau menunjuk siapa. Lalu pertanyaan itu bisa dioper ke orang lain, ke anak lain yang tahu jawabannya. Nah itu sebuah pembelajaran yang interaktif, yang aktif, di mana gurunya hanya menyaksikan saja dan melakukan observasi lalu menilai. Kalau di 12 Kids itu kita beragam ya usianya ya Kak. Ini Intan ini masih SD. Jadi Intan yang berdiri masih kecil, jadi walaupun dia masih kecil, tapi tetap aja saya latih mereka untuk menghargai dan tetap berani di depan kakak-kakaknya yang udah besar. Nah, ini juga mempelajari anak-anak tentang matematika, saya minta mereka untuk menabung, lalu kemudian untuk selama jangka waktu tertentu ya, mereka buka sendiri celengannya, lalu mereka menghitung. Wow, ini seru banget nih kakak-kakak. Selanjutnya di slide yang berikutnya, ini ada pelajaran karakter ya yang berharga banget. Ternyata nomor 7 Nanang itu paling besar tabungannya, yaitu 580.000, dan pada kenyataannya Nanang ini adalah anak pemulung. Nanang itu adalah anak yang kalau dibilang dari antara 9 anak yang menabung lainnya, itu adalah anak yang paling gak mungkin sebenarnya, paling gak mungkin punya tabungan yang besar karena orang tuanya itu terbatas. Tapi pada kenyataannya, Nanang itu punya tabungan yang paling besar. Keren loh. Itu sebuah pembelajaran yang buat saya ya benar-benar nyentuh ke anak-anak gitu. Sementara anak lain yang 7.500 tuh tabungannya nomor berapa tuh? Nomor 9, itu yang orang tuanya itu yang punya gitu. Maksudnya punya motor ya. Sepunya-punyanya mereka tuh paling mewah, mereka punyanya motor gitu. Sementara anak-anak boro-boro gitu. Nah itu tabungannya cuma 7.500. Saya mengajarkan karakter kepada mereka tuh secara langsung bahwa, hey lihat, anak yang lebih terbatas, kekurangan dari kamu, punya tabungan lebih besar daripada kamu gitu. Nah itu membuat mereka tuh jadi kagum sama Nanang, tapi juga menyemangati anak-anak yang, iya ya kenapa saya tabungannya cuma sedikit ya gitu. Padahal saya uang jajannya lebih banyak dari dia. Di 12 Kids ini kita karena banyak sekali donasi dan kelas tuh udah menjadi penuh ya, dengan buku-buku, dengan apa, saya minta mereka untuk membereskan, dan itu mereka lakukan sendiri, saya nggak ikutan. Saya cuma membagi aja, pokoknya ini bagian untuk didonasiin, ini bagian untuk stationery yang kamu mau simpan, ini bagian buku-buku, nah ini bagian yang kamu nggak tahu ini buat apa. Nah nanti yang nggak tahu buat apa atau yang didonasiin, kamu boleh ambil atau kamu donasiin untuk orang lain, untuk anak-anak lain. Jadi saya mengajarkan anak-anak itu adalah gini, yes, saat ini kamu dibantu oleh orang lain, tapi berikutnya kamu harus membantu orang lain. Karena kita harus punya sikap dibantu untuk membantu orang lain. Gitu. Nggak selamanya mereka itu menjadi anak-anak yang terus-terusan dibantu. Jadi ini salah satu cara saya untuk mengajarkan, beres-beres dong ruangan gitu ya, udah kepenuhan nih. Kalian beresin ya, semua udah pada besar. Terus yang kedua, oke, kategoriin. Ambil keputusan mana yang mau disimpan, mana yang mau didonasiin. Terus yang ketiga, kamu mau donasiin ke siapa? Gitu. Thank you untuk, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anak didik kita, ya, yang mereka itu adalah yang memberikan ide-ide kreatif menurut saya yang paling pure, yang paling sejati yang pernah saya temukan, dan itu benar-benar sebuah kesempatan ya yang luar biasa menurut saya kalau kita bisa mendapatkan ide dari mereka gitu. So thank you to our little creator. Sorry saya kayaknya kelebihan ya waktunya ya buat tanya jawab ya Kak. Gak apa-apa, saya bacakan dulu ya Kak buat 2 Q&A yang sudah masuk. Kak, ada masalah nih dari Ansus di Papua, itu adalah salah satu permasalahan utama di pedalaman itu kan jumlah guru yang tidak sebanding dengan siswanya. Dalam satu guru saja kalau tidak bisa handle 30 saja bisa handle 30 sampai 35 anak, itu satu orang guru saja. Belum lagi guru-guru lain tidak hadir. Saya bantu pembelajaran bisa sampai 2 sampai 3 kelas, Kak. Gimana nih, Kak? Tolong bantu kami, Kak.
Usia berapa ya Kak? Boleh nggak aku tanya usia berapa itu yang bertanya? Kira-kira aja SD, SMP? SD Kak. Oke. Saya pernah ngalamin hal yang sama, walaupun pasti ya nggak seheboh yang di Papua karena pasti mengalaminya hampir setiap hari ya gitu. Itu benar-benar perlu rundown. Rundown tuh kayak, apalagi kalau sampai beberapa kelas ya Kak ya, sekaligus. Misalnya saya pernah 3 kelas sekaligus, dan itu usianya lumayan. Dari usia, kebetulan waktu itu sekolah minggu, dari usia yang satu, yang baby nih, balita, sampai dengan usia yang SMP, yang gede gitu. Nah, yang saya lakukan gini Kak, kakak tuh benar-benar harus menyusun, kalau anaknya sudah besar, mereka sebenarnya udah bisa diberikan tanggung jawab untuk belajar mandiri, sebenarnya gitu. Jadi ada sebuah metode pembelajaran project based ya, by project, itu sebenarnya sangat-sangat membantu anak-anak untuk belajar mandiri, sehingga gurunya nggak melulu ada di situ, nggak melulu ada di kelas. Sebenarnya pembelajaran yang paling baik itu adalah bukan belajar yang disuruh-suruh, ya nggak. Harusnya belajar yang dari diri sendiri, penasaran dari diri sendiri untuk mencari tahu. Sebenarnya itu yang harusnya kita sebagai guru ketemu gimana triknya, gimana strateginya. Nah, jujur itu bisa dilakukan Kak. Yang pertama, pilih kelas yang kira-kira paling besar, yang paling mandiri, yang paling bisa ditinggal, itulah yang diberikan sebuah tanggung jawab. Ya, terus pasti ada ketua kelasnya ya. Biasanya waktu itu saya tulis ketua kelasnya gitu. Jadi ketua kelasnya yang melakukan kontrol terhadap, oh ini udah bisa, ini udah selesai, ini udah apa atau apa. Kalau ada kesulitan, kamu kasih tahu ya Kak Grace ya, atau Kak Joyce ya. Kak Joyce ada di ruangan mana gitu. Nah, saya berada di kelas, kalau saya waktu itu ada 3 kelas, saya berada di kelas yang paling membutuhkan perhatian saya, artinya yang paling kecil, yang paling nggak bisa ditinggal lama gitu. Jadi ada pilih kalau kelasnya beragam ya Kak, jumlahnya gitu, maksudnya usianya gitu, jadi diatur seperti itu. Kalau usianya sama, pengaturannya beda-beda, tapi jujur itu benar-benar harus diatur sedemikian rupa. Kita tuh sebagai guru tuh udah kayak pengatur acara loh, event organizer loh. Itu kalau kita atur-atur bener ya, secara jam segini gue harus ada di kelas ini, jam segini gue harus pindah ke sini, jam segini gini, itu bisa berhasil, sangat bisa berhasil gitu. Terus mungkin ide lainnya, andai ada orang tua, nggak semua orang tua itu bisa membantu, nggak semua orang tua, tapi biasanya ada loh orang tua 1-2 yang peduli sama pendidikan anaknya. Kita nggak bisa bilang semua orang tua itu nggak peduli loh. Ada loh 1-2 orang tua. Libatin dia di dalam kelas. Minimal misalnya dia untuk monitor kalau ada kesulitan atau apa. Tapi harus briefing dulu. Harus koordinasi dulu. Di sekolah itu ada yang namanya Persatuan Orang Tua Murid Guru, POMG. Atau Class Moms kalau di istilah di Sunshine Preschool ya. Itu sering kita libatin untuk masuk ke dalam kelas kalau kita butuh bantuan gitu. Dan mereka dengan sukacita loh mau membantu loh. Asal dikasih tahu dulu, di briefing dulu. Kalau untuk orang tua harus di briefing dulu ya kakak-kakak ya gitu. Jadi jangan main tembak gitu. Nggak enak juga ya Bo gitu. Itu sih paling Kak gitu. Nah tapi kalau untuk strategi menyusun bagaimana saya berada di 3 kelas sekaligus, wah itu sesi yang lain Kak. Jujur itu beda sesi lagi gitu. Gitu ya Kak. Mungkin nanti telepon saya aja gimana gitu. Ya. Kak, ada pertanyaan nih dari Kristo Robi dari TTU. Pada umumnya anak yang di perkotaan dan di pedalaman memiliki banyak sekali perbedaan dari berbagai aspek ya. Bagaimana nih Kak supaya kita punya desain atau metode pembelajaran yang kreatif, efektif dalam menghadapi anak yang sangat pasif ataupun tidak aktif dan individual, terutama bagi anak-anak yang di pedalaman. Seperti itu Kak. Thank you Kak. Oke. Anak-anak yang pasif, saya sebenarnya belum terlalu jelas ya ininya ya, kondisi anaknya ya, maksudnya pasifnya itu seperti apa, apakah dia pemalu, apakah dia, saya belum terlalu jelas gitu. Tapi yang bisa saya share gini, kalau di kota, di Sunshine Preschool ya, gitu. Aduh kita kayaknya gimana banget ya kota sama desa ya, pokoknya di Sunshine Preschool ada anak-anak tuh di semua lokasi menurut saya perilakunya sama aja sebenarnya ya. Secara naturally mereka tuh sama, cuma latar belakang aja ya, latar belakang lingkungan orang tua yang membuat tambahan-tambahan budaya ya dalam berperilaku gitu. Itu sangat alami. Tapi naturally mereka tuh semua sama.
Nah, di kota itu di San Francisco tuh ada anak yang sama sekali nggak mau ngomong, sama sekali nggak mau ngomong. Kamu tanyain guru, tanyain apapun sama dia nggak akan ngomong. Bukan karena dia nggak bisa ngomong, dia nggak mau aja ngomong. Di rumah dia ngomong, tapi di sekolah dia nggak ngomong. Bingung nggak? Gitu. Nah, yang dilakukan oleh kita sebagai guru ya, saya waktu itu harus ngetes dia lagi dalam hal menghargai perbedaan. Itu gimana coba gitu? Yang saya lakukan ya udah pakai body language aja sama anak ini. Jadi setiap anak itu punya beda-beda ya Kak ya gitu. Jawaban atas toh dia harus belajar juga, dan kita harus ukur kan bagaimana dia mencapai proses perkembangannya. Nah itu caranya ya setiap anak dengan kebutuhan yang tadi ya khusus, misalnya dia pendiam itu beda-beda. Kalau yang tadi yang saya bilang anak yang nggak mau ngomong sama sekali ini, dia dengan menunjukkan dengan tangan aja, dengan body language aja, buat saya tuh udah jawaban gitu. Oke, Alvaro misalnya namanya. Menurut kamu mana yang suku Dayak? Dia tunjuk kayak gini. Dia nggak ngomong. Mana yang suku ini? Dia tunjuk pakai body language. Buat saya itu udah sebuah jawaban. Buat saya dia udah bisa gitu. Soal communication skill nanti beda lagi. Tapi ini saya nggak tahu yang ditanyakan misalnya anaknya selalu menarik diri, pasif misalnya. Nah itu butuh pendekatan apa yang menarik buat dia. Anak-anak tuh pasti punya satu hobi, satu kesukaan yang kalau itu ditampilkan di depan dia, tuh dia mulai tertarik tuh, mulai mau membuka diri tuh. Sebenarnya anak kayak orang dewasa kok kakak-kakak ya gitu. Cara kita membuka diri orang dewasa gimana? Ya cara saya membuka dirinya ke Adun gimana? Dia suka ngopi, saya ajak dia ngopi, pasti dia seneng gitu. Sebenarnya anak-anak tuh kayak orang dewasa. Caranya kita harus tahu aja kesukaannya dia apa, kita bisa pancing dari situ. So far ini dulu deh, Kak Grace. Itu ya Kak.